Elshinta News and Talk. TikTok Shop akan kembali beroperasi di Indonesia dengan menggandeng Tokopedia sebagai mitra pada hari ini 12 Desember 2023. Bertepatan dengan Hari Belanja Online Nasional, TikTok menyuntikkan modal sebesar $1,5 US, sehingga dengan demikian memiliki 75,01% saham Tokopedia. Operasional TikTok Shop sempat terhenti pada awal Oktober lalu dikarenakan tidak mengantongi perizinan perdagangan melalui sistem elektronik dari Kementerian Perdagangan. Bagaimana menyoroti kembalinya e-commerce TikTok Shop dan bagaimana dampaknya pada produk dan UMKM lokal? Kami akan membahasnya bersama dengan Direktur Ekonomi Digital Selios, Nailul Huda. Elshinta News and Talk. Anda dapat memberikan tanggapan komentar ya, pendengar. Langsung di line telepon kami 021-586-9000 atau pesan singkat WhatsApp kami 081-1806-543. Mas Huda ini kembali muncul dengan pola baru, dengan harapan kemudian bisa sesuai dengan regulasi yang ada di Indonesia. Tapi apakah akan mempengaruhi, membangkitkan kembali semangat ekosistem perekonomian digital di Indonesia? Iya, Mas. Jadi memang kalau kita lihat ya, ekosistem TikTok sebagai media sosial ini kan juga sudah cukup besar gitu kan. Dengan penggunanya yang mencapai 106 juta pengguna gitu. Terus kalau kita bisa lihat juga sebenarnya pelaku usaha ini kan juga masih mengandalkan media sosial sebagai sarana untuk tempat jual beli sebenarnya kalau kita lihat data BPS ya. Nah, artinya dengan masuknya lagi ya TikTok ya, itu ada kesempatan sebenarnya bagi ya UMKM kita juga bisa go digital dengan lebih baik gitu. Karena kalau kita lihat ini kan media sosial ini kan sebagai salah satu tempat yang sebenarnya kan mudah ya untuk digunakan oleh para pelaku UMKM untuk bisa menawarkan barang dagangannya gitu kepada pembeli gitu. Ya, tapi memang kemarin TikTok bermasalah terkendala karena izinnya gitu. Nah sekarang mereka menggandeng Tokopedia sebagai pemilik lisensi e-commerce, itu tentu akan sangat menarik kalau kita lihat bagaimana dua ekosistem yang ada di Tokopedia maupun di TikTok ini bisa berkolaborasi gitu. Tokopedia dengan ekosistem e-commerce-nya juga kuat gitu kan sebenarnya kan. Dia punya ekosistem pembayaran, punya ekosistem untuk logistik dan sebagainya yang saya rasa itu juga dengan kehadiran TikTok bisa menambah kekompeten dari ekosistem yang ada di Tokopedia. Kemarin kan sempat ditutup karena masalah perizinan. Nah, sekarang muncul kembali mungkin dengan perbaharuan perizinan begitu ya. Apakah TikTok Shop ini kemudian akan muncul dengan platform baru atau kembali lagi tadi masuk ke dalam platform media sosial yang mereka punya kira-kira? Kalau kita lihat peraturannya kan sebenarnya kan media sosial itu diperbolehkan untuk menawarkan barang dagangannya gitu kan. Sebagai bentuk etalase toko lah. Sederhana seperti itu. Nah, tapi memang kalau untuk proses take out sampai pembayaran itu dilakukan di luar aplikasi sosial media gitu. Nah, saya rasa nanti ke depannya dengan saya nggak tahu ya apakah akan dikembangkan aplikasi sendiri atau enggak. Tapi ketika saya baca gitu kan, ternyata ada statement bahwa untuk pengguna TikTok itu sudah bisa berbelanja lagi di TikTok aplikasi sebagai media sosial gitu. Ya, artinya mereka bisa lagi berbelanja sambil mainan sosial media gitu atau media sosial gitu. Jadi itu akan kembali lagi ke langkah awal, tapi lisensi back-end teknologi yang digunakan untuk proses check out-nya itu teknologi dan izin yang dipunyai oleh Tokopedia gitu sebagai pemegang lisensi e-commerce gitu. Nah, kalau itu tidak ada lisensi e-commerce kan nggak bisa kan. Kita nggak ada teknologi Tokopedia juga nggak bisa sebenarnya karena diatur sebenarnya TikTok itu sebagai social commerce. Tapi budaya bangsa Indonesia ini sebenarnya seperti apa sih kalau dari Selios menilainya, Bang Huda? Apakah memang peranan munculnya e-commerce berbasis sosial media ini kemudian juga meningkat peranannya bagi masyarakat untuk
bisa dikatakan berbelanja begitu ya, menghabiskan duit. Iya. Pertama adalah karakteristik kita memang sangat konsumtif ya. Bahwa PDB kita ditopang oleh 50%-nya itu dari sektor konsumsi rumah tangga gitu. Terus kemudian ya masyarakat kita masih press oriented consumer, bahwa ya segala sesuatunya dilihat adalah harga dulu gitu kan. Nah, ini yang menyebabkan ya akhirnya mereka memilih dan bisa mendapatkan informasi mengenai harga mana sih yang lebih murah gitu kan. Mereka tentu masyarakat Indonesia memilih harga yang lebih murah di mana itu ditawarkan oleh social commerce gitu. Social commerce ini kan sebenarnya kan kalau bisa dibilang sebelum adanya peraturan terbaru itu dia nggak ada pungutan pajak, nggak ada NIP, NTWP dan sebagainya gitu kan. Makanya dia bisa lebih murah gitu. Jadi ini yang menyebabkan kemarin social commerce itu cukup digemari sampai sekarang sih sebenarnya, bahwa ya social commerce di Facebook pun juga banyak yang beli loh, itu di live Facebook ataupun di Facebook shop ya, Facebook apa sih, marketplace ya, itu banyak yang beli gitu. Ya jadi memang tadi faktornya tadi itu bangsa konsumtif, tambah lagi kita masih oriented consumer. Kalau Selio sendiri melihat mana sih yang sebenarnya lebih ramai nih Mas Huda? Apakah platform atau e-commerce yang hanya menyediakan layanan tadi jual beli saja seperti ya toko oranye, toko hijau, atau mereka yang bergabung dengan sosial media sekaligus begitu? Kalau kita lihat data Mas ya, kita lihat data dari jumlah pelaku usaha yang menggunakan media tersebut. Nah, kalau 90% itu mereka menggunakan WhatsApp. WhatsApp ini dia banyak sekali digunakan karena kan sangat mudah sekali ya digunakannya. Terus kemudian kedua itu adalah media sosial, sekitar 60% gitu. Dia juga banyak yang menggunakan sosial media, baik itu Facebook, TikTok, Twitter dan sebagainya, atau IG gitu ya. Nah, yang baru yang terakhir itu e-commerce nomor 3, dia 25%-an. Terus yang terakhir website gitu, dia website cuma 4%-an lah. Nah, kalau dari data dari situ memang kemungkinan besar yang paling banyak transaksinya ya itu ada di WhatsApp dan sosial media gitu, dibandingkan dengan e-commerce ya. Karena paling mudah bagi pelaku UMKM untuk menggunakan ya dua aplikasi itu. Kalau mereka kan kalau e-commerce itu kan belum settle juga kan, belum, mungkin mereka kesulitan untuk ada biaya adminnya gimana sih, biaya adminnya, terus untuk jadi star seller gimana sih, untuk jadi seller yang apa gitu kan, ada tuh seller person yang dia tingkatannya beda-beda itu. Nah itu mereka masih kesulitan untuk hal tersebut. Tapi kan kalau di sosial media kan nggak ada kayak gituan kan. Mereka tinggal upload terus kemudian transaksi di sana, jual tawar menawar, akhirnya deal di aplikasi lain gitu. Misalkan dealnya pembayaran via online banking gitu, pengiriman juga sudah ada JNE dan sebagainya gitu kan. Jadi kalau saya rasa sih sebenarnya lebih banyak yang sosial media. Kita boleh ajak pendengar ya Mas Huda ya untuk berkomentar ya? Boleh. Baik, Anda pendengar dapat berkomentar secara langsung di line telepon kami 021-5869-1000 atau pesan singkat WhatsApp kami 0811806543. Sudah ada beberapa pendengar dari WhatsApp kami nih. Ada Pak Ibnu di Jakarta Barat. Sebenarnya identiknya TikTok itu karena mereka bisa menjual produk dengan harga murah daripada yang lain. Kalau harganya bakalan sama dengan yang lain nggak berdampak besar. Ada lagi Pak Adlan di Serpong. Yang saya suka dulu di TikTok adalah live-nya, seru lihat pedagang-pedagangnya. Kemudian Pak Beni, ayo pedagang Tanah Abang dan pasar lainnya jangan sampai terusik sama digital. Mulailah kita untuk ikut main di dalamnya. Ini 3 perspektif menarik. Kita bahas satu-satu ya Mas Huda ya. Dari tadi Pak Inu, identiknya karena harga murah. Nah, beberapa waktu lalu saya juga sempat belanja di salah satu market offline, di salah satu mall begitu ya. Terus kemudian saya lihat isinya memang barang-barang produk dari Cina semua, made in China semua. Ini bagaimana bentuk persaingan antara produk kita Indonesia lokal yang kemudian harganya mungkin tidak bisa bersaing dengan produk-produk TikTok Shop yang kemudian lebih murah, yang barangnya bahkan bisa jadi impor semua begitu nih. Mas Huda bagaimana melihatnya?
Ya kita batasi dulu Mas ya. Kita batasi dulu untuk yang online commerce itu impor sama produk lokal gitu. Nah, produk impor itu kan banyak yang mereka sebenarnya tidak ada biaya lisensi. Let's say kayak lisensi SNI, lisensi halal, lisensi BPOM itu banyak yang nggak memenuhi syarat sertifikasi tersebut gitu. Nah, sedangkan pelaku UMKM lokal kita itu kan kalau mau berdagang mereka harus ada lisensi itu kan. Kalau nggak ada lisensi mereka bisa ditangkap gitu kan. Ada beberapa kan kasus kan itu yang dia dilaporkan ke polisi dan sebagainya gitu kan. Nah makanya ini yang jadi mereka lebih murah gitu. Bayangin Mas, ada produk produk mainan itu mereka nggak ada SNI-nya dan itu rata-rata impor dari Cina gitu. Nah, dan banyak sekarang produk seperti itu. Ya, dan sekarang kan kita sebagai orang tua kita kan pasti memberikan mainan anak kita yang aman gitu ya, dan sebagainya gitu kan, yang dia memenuhi standar nasional Indonesia gitu tentu saja gitu kan. Nah, tapi kalau kita lihat di produsen mainan lokal kita banyak yang mereka harus memenuhi standar SNI tersebut gitu kan. Nah, makanya ini yang jadi ini juga gitu kan, bahwa ya satu impor itu dia nggak memenuhi standar SNI, yang mainan di kita harus memenuhi standar SNI dan itu harganya mahal yang memenuhi SNI itu. Makanya ada penyetaraan di Permendak 31 tahun 2023 itu bahwa semua produk yang dijual di online commerce itu harus menampilkan sertifikat SNI, halal maupun BPOM. Tapi apakah semua e-commerce dan penjualnya juga sudah menerapkan hal itu kira-kira? Mas Huda, kalau saya lihat belum Mas. belum. Ini menjadi PR besar juga berarti ya? Ya, baru ngobrol juga sama salah satu pengurus dari asosiasi e-commerce lah, itu masih jadi tahap diskusi gitu. Itu kan masih jadi berarti belum diterapkan. Tapi ada bentuk pengawasan tidak nih Mas Huda dari pemerintah sendiri melihat hal itu? Harusnya ada pengawasan ya, tapi kan sekali lagi itu kan pemerintah kan juga ya pekerjaannya kan bukan cuma ngawasin produk tersebut kan, tapi harus ada sistem yang memang itu harus ada proaktif juga dari e-commerce-nya gitu. Proaktif dari e-commerce-nya, proaktif juga dari penggunanya. Baik. Ada lagi tadi ini Pak Adlan dari Serpong yang disuka adalah TikTok ada live-nya. Nah ini interaksi terhadap antara penjual dan juga pembeli ini apakah juga jadi faktor juga, Mas Huda? Satu, ya sebenarnya. Jadi live shopping itu memang menghadirkan salah satu fitur yang baru lah ya. Dan itu mendatangkan experience yang baru juga bagi penggunanya gitu kan. Kita bisa interaksi langsung dengan penjualnya gitu kan. Dan itu tentu bagi produsen itu sebenarnya menarik karena bisa langsung lihat perspektif masyarakat secara langsung live itu kan. Nah, yang kedua itu biasanya mereka juga live itu juga ada diskon loh. Kita ini aja lah ya. Kita ngomong aja kalau di Shopee misalkan itu kan mereka live juga ada diskonnya, diskon ongkir, kemudian potongan harga dan sebagainya, itu live gitu. Jadi memang selain itu ditambah experience baru, banyak juga yang platform itu yang dia masih bakar uang gitu kan, untuk dia menggait ya penontonnya untuk bisa beli barang ketika live shopping itu. Jadi faktornya dua itu, bukan cuma live shoppingnya tapi promonya itu Mas. Kembali lagi ke price oriented consumer tadi. Benar. Baik. Yang tadi disampaikan Pak Beni, pedagang Tanah Abang, mungkin pasar yang lain juga harus teriak. Tapi kalau dilihat ya, Mas Huda ya, sudah merebak sebagaimanapun e-commerce, Tanah Abang tetap macet sih sebenarnya. Ini melihatnya bagaimana ini? Apakah eksistensi pedagang offline ini lama-lama akan tergerus? Tapi kalau tadi dilihat Tanah Abang tetap macet, sepertinya enggak sih Mas Huda ya? Iya, Tanah Abang itu kan juga terkenal dengan pasar grosirnya kan. Iya. Ya, kalau di online commerce kan nggak bisa kita beli grosiran. Nggak tahu ding, tapi siapa tahu bisa jadi tergrosiran. Tapi sebenarnya Tanah Abang itu dia salah satu kekuatannya adalah grosiran itu. Nah, terus kemudian pedagang Tanah Abang juga sebenarnya tidak bisa menghindari perubahan pola konsumsi masyarakat gitu kan, bahwa sebagian dari masyarakat kita berubah pola konsumsinya dari offline ke online gitu kan, di mana
ya kalau kita lihat data itu hampir semua data itu menyebutkan hal tersebut gitu. Nah, tentu dibarengi juga dengan ya masyarakat sekarang kalau mau membeli satu barang gitu kan, itu malas kan pergi ke pasar mana gitu kan, atau betul. membeli satu baju gitu, pasar ke Tanah Abang atau Tamrin itu kan juga malas gitu untuk membeli cuma satu barang gitu. Makanya mereka lebih memilih untuk berbelanja secara online gitu. Terus kemudian di Tanah Abang juga masih pengelolaannya juga masih sangat tradisional gitu kan. Kemudian tadi selain macet juga banyak yang mereka ada parkir liar dan sebagainya gitu kan. Nah, terus kemudian nggak ada juga kan sekarang kan kalau kita berbelanja offline itu juga menuntut sisi entertainnya kan. Kita entertainnya apa nih? Itu mall inilah ada event apa nih? Event A ataupun ini ada kita sekalian mau cuci mata dan sebagainya gitu. Misalkan seperti itu. Nah, Tanah Abang kan tidak menerapkan hal tersebut gitu kan. Makanya saya ngobrol gitu ya sama beberapa ya, yang di e-commerce gitu. Kalau bisa sebenarnya untuk menghidupkan ya, untuk menghidupkan lagi offline sama online ini sehingga tidak lagi ditetangkan. Jadi offline sama online itu sama-sama maju gitu kan melalui digitalisasi gitu. Jadi sasaran Tanah Abang itu juga bisa terdigitalisasi dan pedagangnya bisa mendapatkan manfaat dari ekonomi digital gitu. Nah, itu sebenarnya yang kita harapkan, Mas. Ada pendengar sudah bergabung nih, Mas, sudah kita dengar dulu ya. Ada Pak Sutadi di Cilengsi. Selamat siang Pak Sutadi. Selamat siang, Om. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Sutadi. Selalu, amin. Jadi begini, Om. Saya sih mensikapinya begini. Emang boleh belanja jualan di TikTok lagi. Kemudian bentuk regulasinya yang seperti apa? Tadi katanya ada halal dan haram, ya kan? Nah, nanti apakah nggak ribut lagi? Nah, itu artinya regulator yang memang bolehlah sekarang digital. Kemudian kan kita ke depan apa sudah ada evaluasi. Kemarin kan baru beberapa bulan kan yang lalu sudah terjadi lagi, boleh jualan di TikTok. Nah, itulah harus masyarakat kita memang dituntut untuk digital, oke. Tapi regulator yang mengatur ini apakah sudah siap? Nanti seandainya terjadi protes-protes dan bagaimana begitu. Yang jelas memang kita tidak boleh buta dengan teknologi. Silakan. Dan mungkin juga mengurangi kondisi yang di Tanah Abang itu semrawut sekali memang di offline. Nah, mudah-mudahan pedagang di Tanah Abang itu akan ikut juga online gitu loh. Jadi menggunakan teknologi dengan bijak, dengan regulator yang baik, mudah-mudahan pedagang merasa yang offline ini tidak tersaingi. Terima kasih, Mas. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Pak Sutadi. Waalaikumsalam. Ada Pak Putra di Sumatera Utara. Selamat siang Pak Putra. Ya, Assalamualaikum. Pak TikTok Shop akhir lagi ya. Ya, pertama Pak narasumber ya, kalau kita menganggap masyarakat itu ada simbiosis mutualisme ya, saling menguntungkan antara produk kita dalam negeri atau impor luar negeri, ya enggak apa-apa, monggo silahkan. Bahkan perusahaan Tiongkok yang ada di Indonesia juga yang memproduksi itu juga ada gitu ya kan. Dan mempercepat jalur distribusi barang dengan cara seperti ini, memperkenalkan ini TikTok ini satu. Yang kedua, kalaulah misalnya platform TikTok Shop ini berkeuntungan ke negara gitu dari sektor pajak gitu ya, nggak masalah, silahkan, ada pengaturannya gitu ya kan, untuk bisa menambah apbn negara begitu. Yang ketiga, kalau misalnya mal konvensional kita sudah sadar gitu ya, bahwasanya sudah zamannya kita bermigrasi, transformasi, menggabungkan, mengkolaborasikan offline dan online, silahkan, karena seluruh Indonesia kan pengen mencari yang mudah, murah, bermutu gitu kan, sesuai dengan isi kantong gajinya sebulan gitu, dari produk sandang, pangan, papan, elektronik gitu. Siapa sih yang nggak murah dan berkualitas? Tapi SME tadi ini terkadang yang nggak bergerak dengan baik gitu. Perangkatnya mungkin tak kurang mengerebak di setiap industri pabrik. Yang ketiga Pak, kalau misalnya ini membuat potensi satu daerah yang lain, itu bisa potensi TikTok Shop itu kan berwisata, travel agency bisa jadi gitu. Akan menjual ke luar negeri atau ke negara. Kan ada peralatan travel juga yang bisa dijual di situ. Jadi harapannya kita mari berpikir bahwasanya e-commerce yang seperti ini membawa dampak, tapi dengan ada regulasi yang sedang diatur oleh pemerintah, pabrik, industri domestik dan negeri juga harus sama-sama saling begitu, mutualisme tadi.
supaya apapun ceritanya pakai GoGrab juga bisa apa, terus gudang-gudang pelabuhan kita juga diperbanyak untuk sektor barang seperti ini gitu. Artinya kan masyarakat nggak ini lagi akhirnya nggak mengalami kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan primer, sekunder dan tersier. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Putra Sumatera Utara. Dua pendengar kita bisa dikomentari dulu Mas Huda. Iya, sebetulnya saya terkait regulasi lah ya. Nah, memang regulasi ini yang harus kita tetapkan gitu kan, bahwa ya TikTok kemarin itu mereka ya bisa dibilang tidak mempunyai izin gitu kan untuk melakukan usaha e-commerce gitu. Nah itu kita harus strict dulu bahwa itu melanggar regulasi gitu. Nah setelah adanya regulasi e-commerce ada, regulasi social commerce ada, terus TikTok udah comply dengan regulasi tersebut, itu tentu kita nggak bisa menutup lagi gitu kan. Itu mereka sudah comply dengan regulasi yang ada gitu. Terus kemudian ketika sudah comply terhadap regulasi, mereka juga harus ada comply juga dengan turunan dari regulasinya. Bukan cuma masalah perizinan gitu kan, tapi masalah dia pedagangnya harus ber-NIB, mempunyai NPWP gitu kan, terus memungut pajak PPN dan sebagainya, itu juga harus diimplementasikan gitu. Karena kita bukan melarang, tapi kita mengatur gitu, mengatur bahwa social commerce itu seperti TikTok itu juga harus dia mempunyai peraturan yang sama dengan offline commerce, sehingga tercipta level playing field yang sama antara pedagang offline dan pedagang online gitu. Nah ini yang kita dorong gitu, bukan kita melarang TikTok, melarang itu enggak, tapi kita dorong bahwa ada level playing field yang sama antara penjual offline dan penjual online gitu kan. Kalau penjual offline itu harus ada pajak, harus ber-NIB, ber-NPWP, tapi penjual online itu nggak harus diterapkan hal yang sama, itu kan juga nggak adil juga gitu kan bagi pedagang offline-nya kan. Nah makanya langkah yang pertama memang benar itu adalah menyamakan peraturan antara pedagang offline dan online gitu. Baru setelah aturannya sama, kita mencoba tuh untuk ya ini loh ketika aturannya sudah sama, you bisa lebih maju lagi dengan adanya dengan ikut ekosistem digital gitu. Jadi memang kita dukung itu peraturan itu harus setara gitu, level playing field-nya setara antara offline sama online commerce gitu. Terus kemudian mengenai barang impor gitu kan, sebenarnya kita nggak alergi ya, tapi kita kita berusaha lah untuk mendukung UMKM lokal kita gitu kan. Walaupun UMKM lokal kita juga perlu didorong melalui efisiensi, melalui permodalan dan sebagainya gitu kan. Tapi yang jelas kita perlu melindungi keputusan UMKM kita gitu. Keputusan UMKM kita sudah ada yang SNI, label halal dan sebagainya, tapi makanan dari Tiongkok, makanan dari mana, gak label SNI gitu. Itu kan yang menyedihkan gitu kan. Bahwa ini harusnya diterapkan hal yang serupa. Itu mungkin Mas. Terima kasih Mas Huda sudah bersama Radio El Sinta. Sehat selalu Mas Huda. Ya, sehat selalu juga. Demikian pendengar Direktur Ekonomi Digital Selios, Nailul Huda. El Sinta News and Talk.